Morning. Kondisi aman semua? Aman. Oke, kita akan start menuju ke Torean. Toreannya itu jalurnya baru dan tidak mempunyai pos. Dan jalurnya cukup panjang. Mungkin kita start dari sini jam Setengah 8 ini. setengah 8 ya. Normalnya sih 10 jam lah, kurang lebih. Terus nanti kita jalan dari sini menuju ke Goa Susu. Goa Susunya itu mungkin perjalanan kurang lebih 30 menit. Nanti kita bisa istirahat di sana 10 menit lah. Baru kita jalan lagi. Ya itu saja sih, nanti kita briefing lagi pas makan siang. Nanti makan siangnya di sebelum Penimbung namanya. Ya. Yuk, gembel. Hore! Dari Torean ini ke jalur Torean ini treknya panjang, jadi kita harus punya perhitungan. Punya perhitungan itu maksudnya gini, supaya kita nggak kemalaman di jalan kayak gitu kan. Jadi karena jalur Torean ini tuh indah banget. Kalau misalnya kita berangkat kesiangan, ya kita sayang lah ngelewatin view-view yang ada di situ ya kan. Dan treknya juga lumayan sih, agak ekstrim, ngelewatin pinggiran tebing gitu. Jadi ya kalau malam ya bahaya aja sih menurut gua. Oh iya ya Mas ya. Tadi sudah briefing gimana kita sekarang menuju jalur Torean. Jalur Torean ini, lu bayangin nggak? Kita turun 10 jam. Itu turun loh. Gimana kalau kita naik laut sini? Guanya di bawah sini. Di bawah kita ini ternyata gua. Nah, kita lewat mana, Bang? Ini kita lewat sini, naik dikit, terus turun. Di sana ada tempat mandi air panas. Oke. Berarti kita nggak mampir ke Gua Susu ya? Enggak usah. Oke, nggak usah. Kita harus naik ke sini lagi. Oh, ya udah. Ada di sana jalurnya, kesimpangannya. Kalau kita mau ke Gua Susunya, kita naik lagi ke sini. Kita lanjut aja berarti, Bang. Ya, kita lanjut aja. Nanti kita lewati ada namanya Goa Permata juga. Nah, Tapi tuh. goanya kecil. Ternyata banyak gua di sini. Hati-hati ya sama daun-daun yang panas itu. Naik lagi. Dan sebelum ke air panas itu, di situ kalau dibilang orang Surabaya tuh ada namanya Pon Jancuan, yang kalau kena itu panas banget. Itu gua sempat lihat tapi bagusnya nggak kena sih. Dan habis itu gua istirahat di air panas. Nah, Kalau kena tangan nih panas. pohonnya. Yang ini yang kayak duri ini.
Ada duri-durinya. Kalau kena tangan ini panas. Katanya gatel. Enggak sih kan. Ini juga di hati nih. Hati-hati, banyak di treknya pohon-pohon seperti itu. Oke. Kita turun. Dikit lagi kita mau nyampe air panas. Oke. Nah, tuh bawah gua. Ini kelihatan nggak? Ini nggak? Itu air panas bawah gua. Air panas, coba kita pegang airnya. Hangat. Berarti ini air hangat bukan air panas. Enak nih buat berendam, relaksasi. Banyak tuh. Nah, kalau semalam si Karin tadi si Wanggi pada ke air panas karena gua enggak. Nah, sekarang gua mau nyoba airnya, mau kaki berendam. Mau coba minum, Bang? Oh, ini boleh minum? Enggak, jangan. Jangan, belerang kan, Bang. Nah, ini kalau satu lagi. Oh, ini nggak terlalu panas. Kita biar adem kaki. Wah, enak. Apalagi kalau malam ya. Iya. Enak nih. Berendam, coy. Ini air panas alami. Ini air panas gua susu namanya. Oh, apa Bang namanya, Bang? Air panas gua susu kalau di dekat danau itu air kalak. Oh, itu air kalak. Ini air panas gua susu. Oh, sama sih. Biar nggak nyut-nyutan. Bang Sandi agak Uno. Ngambang banget ya nih. Nih, kita tadi udah berendam. Istirahat 10 menit sini berendam. Dan langsung kita berangkat lagi menuju jalur Torean. Ada sungai. Ini ada pasti airnya air panas. Jadi nggak bisa diminum. Ngandung berang. Tuh. Lu kalau lihat Jalur Torean banyak menjumpai sungai-sungai kayak gini. Tapi nanti air yang bisa diminum ada yang di depan yang dari mata air berbeda. Ini kita lewatin gua lagi. Katanya gua Permata. Mana Bang guanya, Bang? Ini di ini udah disebut gua Permata. Sana disebut gua Permata. Kenapa Bang disebut gua Permata, Bang? Kalau air yang di bawah itu bisa Kata orang-orang sih batu-batunya kayak permata dulu. Nah, mineral itu. Panas dia. Ini baru namanya manjat. Kita naik tangga. Tuh. Setelah kita melewati tangga, kita naik, kita disuguhi sama padang savana yang indah. Cakep banget. Tuh, gimana Rin? Cakep banget. Mantap. Mantap Ania. Mancing! Sana ada air terjun. Katanya di Torean tuh ada beberapa air terjun. Kalau kita ini, nah lihat bukit-bukitnya, noh. Iya, oke kanan kiri bukit. Wih, pantas kalau jalan di Torean itu lama karena banyak spot buat foto bagus-bagus. Nah, pas pada saat
Gua berangkat itu dari Danau Segara Anak jam 7:30 dan itu ngelewatin jalur Padang Sabana dulu, didampingin sama tebing pinggir kanan kiri ya kan, indah banget. Dan situ ngelewatin tangga, banyak air terjun di situ ya kan, dan ada air panas, dan gua sempat istirahat di situ. Air terjun apa bang? Ini nggak tahu namanya, air terjun. Mungkin air terjun air panas ya. Ya, itu air panasnya itu yang mengalir. Ini air panas itu. Kalau di sana air terjun yang besar tuh air terjun Penimbung. Oh ini air panasnya. Nah ini turunan yang agak terjal, pakai tali juga. Jadi turunnya harus satu-satu. Wow, Bang Nori mantep. Aku ya taruh di leher. Keren tuh. Tapi tas dia gitu, gue nggak bisa. Yo. Iya karena aku kan Ini namanya jalan kurus. Oh, Ini bisa kalau jalan malam ini agak bahaya lagi di sana itu. Jalurnya kurus, jalurnya tipis. kalau nanjak ini sekitar 16 meter lah kelihatannya ini. Lumayan tinggi loh. Dan kalau kita salah bablas itu talinya lepas, itu langsung jatuh ke jurang. Jadi harus tetap hati-hati. Dan samping gua masih air terjun. Ternyata jalur utamanya dulu itu situ, nggak lewat kita tadi. Karena jalur terputus. Dulu tuh lewat batu-batu situ. Jalur utamanya. Kanan kiri di sini gua nggak dengar suara sungai. Asik. Kayak pakai Dolby suaranya. Jadi setiap jalur itu ada namanya pelawangan. Kayak kemarin gue naik lewat Sembalun dan ngecamp di Pelawangan Sembalun. Dan di sini disebutnya Pelawangan Torean. Jadi kalau lewat Torean, nah di sini yang disebutnya pelawangannya nih. Tempat orang-orang ngecamp. Wis, anjir. Oke. Kanan kiri tebing. Wih. Ya enggak nawarin. cemilan kita juga akhirnya tidak termakan. Itu yang bikinnya tadi malam. Berarti pansan aku jadi nggak mau. Ada yang naik juga. Ya, misi bang. Ya, tadi. Lihat. Wah, ini ada minuman lokal tapi jangan. Namanya Brem. No, namanya Brem. Ini harganya 75. 75 nih. Satu botol yang besar itu. Gua nggak boleh minum, ntar kalau di jalan gua sempoyongan lagi. Mabuk parah. Tuh. Apa cepat pulang kok minum ini. Jatuh bang ya. Tiba-tiba udah sampai bawah aja. Lu masih pakai sandal jepit, Rin. Lu lihat tuh. Gua kalah nih sama Ade. Tuh. Gua ikutin apa nih? Jadi itu tadi orang lokal. Nah, kita beda lah sama kita. Kalau mereka udah terbiasa dengan medan seperti ini. Kalau kita, ya, kalau belum terbiasa mendingan jangan. Mak. Kalau Karin pakai sendal karena kukunya copot. Jadi kalau pakai sepatu bisa kegesek. Mau nggak mau dia harus pakai sendal. Gokil pemandangannya, bawah sungai. Wih. Oh, ada terjun juga di bawah ternyata. Gokil, asli cakep banget. Sumpah.
Di balik pemandangan yang bagus itu pasti ada perjuangan kayak gini. Kita pengen lihat pemandangan bagus, treknya tuh nggak mudah buat kesini, tapi tetap semangat. Oke, Lanjut. ada air terjun lagi ternyata, mantap. Bonusnya tuh lewat sini tuh mantep banget, banyak pemandangannya, keren. Nih, berasa kayak lagi di mana gitu. Wih. Mantap banget. Hai. Itu kalau di sana tuh, apalagi musim hujan, di situ ada air terjun juga. Ada bekasnya sih. Karena lagi musim kemarau, jadi ada kering. Dan tadi air terjun yang kita lihat tuh sebelah sana. Nah, jadi setiap jalur itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Modelnya kayak apa? Kayak di Sembalun itu, wah kalau gue bilang Sembalun tuh kadang sapananya keren, mantep banget. Dan kalau lewat jalur Torian ini bukit-bukitnya dan air terjunnya banyak, asli bener. Jadi tergantung lu mau pilih yang mana jalurnya. Semua bagus-bagus, mau Sembalun, mau Torian. Senaru juga bagus Bang ya? Bagus. Senaru juga bagus Bang. Jalur selatan Timbangan. Jalur selatan Timbangan karena hutanannya mah. Berarti lu kalau mau ke Rinjani tuh punya ya tergantung lu lah yang ini, yang nentuin lu mau lewat mana. Tanya. Apa Ben kalau busa-busa di pinggir? Kan kadar belerangnya tinggi, jadi dia teroksidasi gitu. Sementara tuh, jadi nggak bisa diminum, jangan diminum. Kalau udah bisa diminum, gue minum duluan tuh. Habis tuh air sungai gue minum. Kita menyeberangi sungai. Kita nyebrang sungai, hati-hati. Kita melewati sungai. Kalau jembatan kayu harus hati-hati, nggak boleh hilang keseimbangan. Kirin. Pelan-pelan Rin. Lu nggak bisa nih jembatan beginian, woy. Diri. Mantap. Mantapannya mancing. Karin sampai merangkak loh jembatannya. Kita turun ke sungai di sini, terus naik situ ke tebengan itu, kita nurun terus sampai kita menemukan tangga lagi. Oke. Tarik napas dulu sebentar. Treknya kita ngelewatin tebingan ternyata. Naik dulu bentar. Kita jalurnya tebingan itu. Nanti ada tali di situ. Oh, ada talinya Bang. Ya. Tapi safety ya Bang ya? Safety. Safety, tetap safety. Yuk, Yuk kita berangkat. sangat. Di depan kita itu ada air terjun lagi. Dan kalau air dari sini bisa diminum ya Bang? Nah, air sini bisa diminum. Ini air terjun ketiga yang kita lihat dalam jalur Torian pas turun. Oh jelas, udah diperkirakan. Udah pendakian. Kalau pendakian gua 40.
Ini salah satu sungai di jalur Torean yang bisa diminum. Kalau tadi jalur yang tadi, sungai yang tadi itu belum bisa diminum karena masih mengandung belerang, jadi agak asam. Nah kalau ini beda mata air katanya. Biar segar, gue mau nyobain airnya di sini. Oke. Wow, ada tuh dingin, segar. Ini nyawanya balik lagi. Oh iya, jelas, timbul lagi. Kita harus naik lagi ke atas pakai tali. Nah. Oke. Nah, selain tadi di sungai, di sini juga bisa ambil air karena ada aliran juga dari sungai. Dan kita treknya ini nanjak lagi ke atas. Kita ngelewatin pinggir tebing, ada tali-talinya. Bang, nanti aku bagi video aku yang manjat tadi ya, Bang. Sampai aku. Di sini treknya agak ekstrim karena samping kanan tuh di jurang. Kalau ada kapasan juga harus bisa repot di sini. Tapi pemandangannya bagus banget. Capek. Cobain. Nah, nih Rasa es. Wih. Rasa es. segeran ini airnya Ben. Iya. Kalau yang tadi kan masih di bawah, kalau ini masih tinggi. Jadi tuh di jalur Torean ini belum ada pos-posnya ya Bang ya. Iya. Jadi ya kita ngalir aja udah jalan, nggak tahu nih pos berapa gitu karena Cuma di sini tuh namanya aja di Udah refill istirahat lagi. di situ ada namanya, di sini ada namanya. tapi belum di ini pos berapa. Ya, berapa. posnya belum ada. Sebenarnya sih jalurnya ini udah lama ya kan, tapi dulu tuh dipakai warga untuk menuju Segara Anakan. Jadi tapi untuk bukannya resminya ini belum. Jadi untuk sinyal juga nggak kayak di Sembalun. Jalur Sembalun itu sinyal wah kuat banget, aman. Kalau di sini belum ada karena dibukanya baru, tapi jalurnya udah lama. Di seberang sana ada jalur. Jalur, ya namanya jalur pipa. Itu pipanya warga Sembalun, mata airnya. Tapi sangat berbahaya lewat sana. Gimana bikin pipanya itu? Udah mulai, jalurnya ada talinya. Boleh Bang. Tar dulu Bang. Jalurnya ekstrim, ada talinya. Tapi pemandangannya mantap tuh. Mantap pasti. Hati-hati pinggirnya jurang, jadi bebannya tuh di ke kirinya, dan talinya lumayan panjang loh. Jadi di sini tuh biar pemandangannya indah, kita harus tetap hati-hati karena kita harus melihat tempat juga kalau mau istirahat. Takut ada batu-batu longsor dari atas. Nah, ya. Jadi mau tempat istirahat aja harus diperhitungin dulu.
Jadi seaman mungkin. Ya kan, kita harus tahu situasi dan kondisinya bagaimana. Jadi jangan main sembarang, asal istirahat aja, nggak ngeliat tempatnya gimana. Di tebing sana itu kalau air gede mungkin bisa disebutnya air terjun kali ya, karena ini kecil airnya. Itu air ngalir doang itu. Dan di situ tuh ada pipa warga, tapi udah jatuh putus itu pipanya. Itu pipa menuju ke Sembalun, warga Sembalun. Ini hutan. Oh, kita istirahat di sana ntar. Hutan kita udah mulai masuki hutan. Ini di depan. Mana hutannya? Ini Oh ini. ya. Ini hutan. Turun kali, Hah? naik sedikit. Itulah pintu hutan kalau kita pulang. Lihat sana belakangnya cakep banget. Gila. Foto dong. Gue muka gue nggak bisa dikondisikan lagi. Tapi view-nya cantik banget, Cantik guys. banget. Kan tiap orang metabolismenya beda-beda. Nah, kita udah sampai di tempat peristirahatan kita untuk makan siang. Kita tepat jam 11:30 sampai sini. Lah, Jadi kan kalau setiap fashion perjalanan news, itu terus gue nggak lihat. sangat penting buat manajemen waktu. Jadi di kayak sini misalnya kita kalau makan siang sini, Bang. manajemen waktu lo nggak benar, bakal semuanya acak-acakan. Jadi manajemen waktu itu penting, ya kan? Dan kalau misalnya lo punya melakukan aktivitas outdoor kayak gini, fisik lo juga harus mendukung. Percuma kayak misalnya lo punya manajemen waktu bagus, perkiraannya bagus, tapi waktu fisik lo nggak kuat, jadi ya sama aja, Ya, curhatnya. hancur. Anggi Teguh, jalan depan gue kentut mulu. Oh iya, bukan main. Wangi bau banget kentutnya. Capek nggak? Capek, tapi happy. Boleh. Masak ntar dah. Capek tapi happy, enak tuh. Nikmatin pemandangan. Di mana lo bisa lihat kabut di kota yang ada asap doang. Bening ya? Kalau gembel makannya mah apa adanya, spaghetti. Ini aja dimasak ya. Tuh, masak aja tuh bang. Tuh, gembel makannya spaghetti. Setelah selesai makan siang, kita lanjut lagi. Tinggal Nih, nunggu bokernya nih. jam 1. Tadi kita istirahat sekitar 1,5 jam. Kan? Di belakang gue dulu aja ya. Aduh, nyangkut. Nah ini vegetasinya udah beda. Ini kita udah masuk kawasan hutan. Tadi kan sabana semua, tebing-tebing. Ini kita masuk kawasan hutannya. Korean. Katanya agak panjang jalurnya. Lu ngedenger nggak nih? Ada suara-suara kayak air terjun. Nanti kita lihat bentar lagi. Oke. Tapi bukan air terjun kali, air ini, air alir. Kita turun ke bawah nih ntar. Turun, kita ambil foto lewat sana lebih bagus. Turun nih. Tinggi banget. Air terjun Penimbung. Apa bang? Air terjun Penimbung. Namanya air terjun Penimbung.
Habis makan gimana Ben? Dikasih turunan Ada begini. energi. Tapi ya gitu. Habis makan semangat lagi. Entar lapar lagi. Udah deh ngos-ngosan lagi. Di sini tuh fokus kepecah kebagi dua. Satu mau pemandangan yang bagus, saya terjun, dan satu lagi kita harus tetap pegangan buat keselamatan kita. Karena keselamatan itu lebih diutamakan. Nah, tuh. Wah, ada yang mau naik tuh. Bang, masih jauh tau Bang. Asli capek bener. Ya, Capek tau Bang, masih jauh beneran dah. kita bawaan ini ya, berat sekali ini. Iya. Jangan semangat Bang. Ya, siap. Jangan semangat, Terima tetap kasih. putus asa. Oh, astaga, salah. Bang. Kita nyari tempat istirahat, katanya di dekat Batu Gede. Nanti dekat mata air. Kita istirahat di mata air. Patokannya kalau udah nyampe Batu Gede itu udah dekat sama mata air. Bukan dekat pintu Toren. Kita udah nyampe. Welcome to Batu Gede. Ini batunya gede. Gede banget. Kenapa dibilang batunya gede? Karena batunya emang gede. Dari sini katanya mata air nggak jauh. Nih di bawah. Ini buat sembayang Bang biasanya Bang. Iya, di orang-orang Bali kan banyak orang-orang Bali di sekitaran dekat sini. Oh, Nanti iya. di persimpangan 3 menuju Torean sama Sambi Elen. Sambi Elen tuh banyak kampung Bali. Tapi nggak terlalu banyak sih. Dan masuk kawasan hutan itu lumayan panjang, sekitar 4 jam lah kita ngelewatin hutan itu sebelum sampai ke base camp Torean. Dan sebelum base camp Torean itu ada sumber air terakhir ya kan di situ, dan gua nyobain air dari sumbernya langsung. Gua nggak pakai apa-apa, nggak pakai botol, dari mulut langsung gua kokop airnya. Ya, kalau jalurnya kayak gini, nanti sama kayak jalur selatan sama Senaru. Dari gerbang tuh udah mulai hutan. Aku suka kalau yang hutan gini. Ini Segar. ya emang segar. Adem. Terus oksigennya Bagusnya banyak. kalau kita naik lewat Torean. Dari awal tuh adem, terus keluar sore-sore juga adem, nggak kena panas. Kalau dari Sembalun kan, wah, Panas. Jelas. udah lah. Ini Yuk. aduh. Udah apa, Bang? Udah, tuh kalau dia mau habisin airnya, Wah, ini ada sungai udah. ya dari sini sekitar 100 meter ketemu mata air lagi. Itu mata air terakhir ya. Jadi sekarang kita jalan biar cepat sampai mata air. Oke, terus istirahat di sana. Terus istirahat di sana nungguin teman-teman yang lain. Yes. Kita sudah sampai mata air. Tuh, kalau mau mandi katanya mandi dong. Ternyata air. Mata Oh, air bener. itu di sana dia. Yang mana? Yang Kita mau ambil minum. punya apa? Kayak pancuran di sana. Oh, di sana. Ya. Berarti kita masih jalan lagi. Ya, 5 menit lah. Kalau di sini mau mandi dah tuh. Nah, kita udah nyampe nih. Tadi mata air yang sono tuh bukan mata air terakhir. Di sini mata air terakhirnya. Jadi kita ambil air di sini sambil nunggu teguh. Oke. Di situ. Oh itu kelihatan tuh. Dari sini Barang-barang bisa aja. kelihatan tuh. Kelihatan itu. Jadi yang mau mandi silahkan sambil Segar, dingin. Sekarang gua mau minum langsung dari mata air. Segar. Ini baru namanya minum langsung dari mata air ya. Segar.
Ini ATS terakhir. Jadi sekarang dari sini kita jalannya mungkin 2 jam lebih. Ki, lo bawa sampo? Minta dikit dong. Semoga kita bisa nyampe Sebelum gelap ya. ya sebelum gelap. Setelah tadi kita ngisi air, bilas-bilas, cuci muka, seger banget asli. Dan kita langsung lanjut. Nanti kita nggak boleh pisah di sini karena ada persimpangan. Kalau kita yang belum pernah lewat sini tuh bahaya. Takutnya kita nyasar salah jalur. Jadi nanti kita tunggu dulu yang lain ya. Jadi di depan ada persimpangan. Jalur Torean sama jalur apa? Namanya tuh jalur Sambielen. Ambilen. Ya. Cuman kalau jalur Sambielen ini dia itu masih ilegal. Nah, di sini ada 2 jalur. Jadi ini dari jalur Sambielen kalau ke sini Torean. Jadi yang Sambielen ini masih ilegal, kalau yang udah legal Torean. Jadi pendaki banyak nyasar di sini ya. Oh, pendaki baik yang nyasar di sini. Untung udah pasang pelang ya. Sambielen. Ini namanya Sambielen. Ya ke base camp Tapi Sambielen. kalau ini cuman masih ilegal dia. Belum dibuka. Tapi ada aja yang nekat ke sana. banyak Bukan sih nekat, yang dari nyasar. sini. Cuman mungkin ada rencana sih mau dibuka. Kalau yang ini biar nggak ada. Tapi jalurnya Yang oke, legal. sama aja kayak Torean. Belum pernah lewat sini. Soalnya kan nggak ilegal, jadi Oke. nggak berani. Jadi kita ambil jalur Torean. Sebelah kiri ya, jangan sebelah kanan. Jadi belum tentu yang kanan itu baik. Karena jalurnya sebelah kiri. Kalau kita ke kanan kita nyasar. Tuh. Tuh. Enggak. Di belakang sama Bang Teguh. Bang Nori paling belakang. Gua tuh sebenarnya nyusahin tapi gua nggak bawel. Biar Bang Cucu yang bercerita. Ah, aku no comment aja. Setidaknya kalau gue kan Bang Cucu nggak nyinggung-nyinggung halus ya. Kalau ini tuh the point. Oke, sekarang kita udah nyampe sungai, jadi tinggal 1 sungai lagi menuju base camp. Tapi dari sini tuh mungkin dari sini sekitar 30 menitan lah baru nyampe pangkalan ojek. Jadi dari pangkalan ojek mungkin sekitar 20 menit atau 15 menit ke base camp. Oke, itu aja sih. Seperti sungai yang tadi kita lewatin, ternyata kering sungainya. Tuh. Kalau misalnya ini ada airnya, berarti kita berada di atas air terjun. Berarti karena ini nggak ada airnya, berarti airnya nggak terjun. Aduh, nyangkut. Gimana Bang? Gimana? Tandon airnya udah kelihatan, berarti dari sini estimasi waktunya mungkin tinggal 20 menit atau 15 menit lah. Tuh, Jadi bisa kemana tuh? ke pangkalan ojek. Pangkalan ojek. Ya, untuk dari pangkalan ojek tuh mungkin sekitar 20 menit lagi Ke base camp? base camp. Oke, Jadi sekarang udah pukul berapa ini? jam 4:30. 4:30, berarti ya sampai sana ya bisa insya Allah jam 5, lebih sedikit lah. Oke. Oke. Mantap. Kita lanjut. Mantap mania. Mancing. Buka-buka bahagia. Yeay! Sudah hampir sampai guys. Udah pangkalan ojek guys. Karina seneng banget tuh. Iya, akhirnya gue bisa berhenti mendengarkan ocehan Benny. Oh enggak ya? Enggak lah. Ada besok, men. Oh my Enggak, god. masih ada besok di pantai. Lu udah denger kan bacot-bacotnya gimana? Tadi pusing gak lu dengernya? Tapi kayak ada gue nggak seru loh. Nah, di sini udah sampai ke pangkalan ojek. Pangkalan ojek ini benar? Hah? Oh, pangkalan ojek di bawah ini. Kali. Ini ada tulisan. Dikit lagi. Tuh. Paling 5 menit lah pangkalan ojek.
kurang. Mau foto sini atau gimana? Mau foto siapa? Kita lanjut ke pangkalan ojek. Udah ada sinyal ya, Rin? Kita udah sampai di Sungai Mati yang terakhir, Kalimati yang terakhir. Nih, kita naik ke atas. Di sana ada pangkalan ojek. Dan nanti kita tunggu Teguh sama Bang Nuri di atas. Ya, sama yang lain juga. Oke. Oke, jadi kita udah nyampe kebun jagung dan pangkalan ojeknya sekitar 10 meter dari sini. Jadi sembari menunggu teman-teman, kita istirahat dulu lah. Tarik napas. Yuk. Nah, ini ada tarif jasa ojek ke base camp Torean. Ojek. Dari sini kita langsung menuju deh pangkalan ojek ke base camp. Ya. Nanti kita ketemu lagi di base camp. Oke? Kita ketemu Bang Stuk lagi. Mantep Bang. Aduh, Keren kan? Indah banget. Indah tapi menjengkelkan. Aduh, benar. Itu sana istirahat sana. Iya. Nah, kita udah nyampe di base camp Torean. Jadi total perjalanan kita tuh dari sini sampai dari Segaranak sampai sini tuh sekitar 10 jam. Pas 10 jam. Ini jam setengah 6. Dan kita berangkat tadi itu jam setengah 8 dari Segaranak. 10 jam. Nah, ternyata kenapa banyak orang pas lagi lewat Torean itu banyak yang sampai sini malam, padahal mereka itu dari sana tuh udah dari pagi. Ternyata mereka terlena sama pemandangan yang ada di Torean karena emang bagus banget sih. Tapi oke, sampai di sini dulu cerita perjalanan kita dari Rinjani. Ya Bin, Wes, Rinjani enak. tetap. Datang ya. Oh, harus dong, harus sampai puncak kayak gue. Oke. Makanya saya bilang kayak gitu. Ini udah